Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini, Selasa 10 Agustus 2021, kita merayakan Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Kita diingatkan bahwa barang siapa yang melayani Tuhan akan dihormati Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sangat menghargai mereka yang melayani Engkau. Tuhan, sadarkanlah kami akan kebaikan dan cinta-Mu. Semoga kami selalu rendah hati dan melayani Engkau dengan penuh kasih. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah barang siapa melayani aku akan dihormati Tuhan. Pernyataan terakhir dari Tuhan dalam Injilnya hari ini sungguh-sungguh sangat menyejukkan hati kita semua, khususnya bagi mereka yang melayani Tuhan. Yesus berkata, "Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Pernyataan Yesus ini mengingatkan saya akan seorang pekerja yang mendapat hadiah dari pemilik perusahaan karena kesetiaan dan kerja kerasnya selama bekerja di perusahaan itu. Pegawai perusahaan ini tidak berpendidikan tinggi. Modal yang dimilikinya adalah kerendahan hati, kejujuran, kesetiaan, dan kerja keras. Bertahun-tahun dia bekerja di perusahaan yang sama. Ia selalu tunjukkan kepribadiannya yang menarik kepada pemilik perusahaan. Kepribadian yang menarik ini sungguh sangat menyentuh hati pemilik perusahaan. Karena itu, ia diberi hadiah dan selalu diperhatikan oleh tuannya. Yesus dalam Injilnya hari ini menyampaikan satu pernyataan yang sangat menarik. Katanya, "Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Siapakah yang dimaksudkan Yesus dalam perkataannya ini? Yang dimaksudkan Yesus adalah mereka-mereka yang melayani Tuhan dengan penuh kasih, penuh pengorbanan, melayani sesama tanpa pamrih, dan selalu prioritaskan kehendak Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Ia ditugaskan oleh Paus Sixtus II untuk mengurus harta kekayaan gereja dan membagikan derma kepada para fakir miskin di seluruh kota Roma.
Ia juga melayani Paus dalam setiap upacara keagamaan. Ketika Paus ditangkap oleh serdaru-serdaru Romawi, Laurentius bertekad menemani Paus sampai kematiannya. Kepada Paus ia berkata, "Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi." Tidaklah pantas seorang imam agung Tuhan pergi tanpa didampingi diakonnya. Tetapi Paus berkata kepadanya, "Janganlah sedih dan menangis, anakku. 3 hari lagi engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surgawi." Ramalan Paus ternyata benar. Prefek kota Roma menangkap Laurentius yang menangani harta kekayaan gereja Roma. Ia dipanggang hidup-hidup di atas terali besi yang panas membara. Laurentius tidak gentar sedikitpun menghadapi hukuman itu. Setelah separuh badannya bagian bawah hangus terbakar, ia meminta supaya badannya dibalik sehingga seluruhnya hangus. Ia mati sebagai ksatria Kristus. Pelayanan Laurentius sungguh dihormati Tuhan. Ia melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan sudah menjadi saksi Kristus yang setia sampai akhir hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki sikap seperti Santo Laurentius yang begitu setia melayani Tuhan lewat sesama dengan penuh tanggung jawab? Apakah kita berani menerima tantangan dan siap menerima kematian demi iman? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Tuhan pasti selalu memandang kita. Apapun bentuk pelayanan kita, kalau dijalankan dengan penuh kasih, pasti selalu dihormati dan dihargai Tuhan. Kita berdoa semoga semangat hidup Santo Laurentius menjadi inspirasi hidup kita. Kita memohon Santo Laurentius dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan hari ini secara khusus, mereka-mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.